Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mahmudin. Selama 5 menit lebih ke depan, saya akan menyajikan berita-berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Kita awali berita pertama diawali oleh mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, yang mana diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Landasan hukum etika dalam jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Landasan hukum jurnalisme Undang-Undang Nomor 40 1999. Pasal dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki yang menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor benta serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Yang keempat, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat untuk dalam memperoleh informasi. Yang keempat, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang kelima, organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Yang keenam, pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Yang ketujuh, pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Yang kedelapan, penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagai atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dan pihak berwajib dan pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Yang kesembilan, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran adalah penghentikan penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Yang kesepuluh, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Yang kesebelas, hak jawab adalah seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Yang ke-12, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membetulkan. Yang ke-13, kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Yang ke-14, kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Yang terakhir adalah kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Etika dasar jurnalisme. Investigasi menurut bahasa etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Jadi, etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah atau tingkah laku manusia, mana dapat dinilai baik dari mana yang jelek dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh dapat dicerna akal pikiran. Wartawan investigasi harus dilandasi dengan motivasi moral. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dorongan moral wartawan untuk menyampaikan kebenaran yang dianggapnya perlu ditelusuri untuk disampaikan kepada masyarakat. Jurnalisme memerlukan kode etik sebagai landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Jurnalisme investigasi memiliki sejumlah karakteristik, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Jurnalisme investigasi mengandung komponen moral yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tujuan dan jurnalisme. Investigasi adalah memberitahu publik bahwa ada pihak-pihak yang berbohong dan menutup kebenaran. Kedua, jurnalisme investigasi mengembangkan fakta dan false project. Jurnalisme investigasi juga dialokasikan dan dicirikan sebagai pekerjaan yang berbahaya. Para wartawan dihadapkan pada sejumlah pihak yang tidak mau urusannya diselidiki, dinilai, dan dilaporkan kepada masyarakat. Ketiga, jurnalisme investigasi biasanya meliput sesuatu yang berada di area tersembunyi. Keempat, jurnalisme investigasi utamanya memiliki bidang umum, yakni paper trials, penelusuran dokumen, dan people trials atau penelusuran dan pencarian narasumber. Jurnalisme investigasi tidak menyisakan satu pertanyaan pun dan menjawab pertanyaannya suatu kasus atau peristiwa yang diangkat secara tuntas. Perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme data adalah warisan dua praktek jurnalisme yang lebih tua, infografik dan pelaporan dibantu komputer, atau yang disebut dengan Computer Assisted Reporting atau yang disebut dengan CART. Selanjutnya, praktik ini dapat dikaitkan dengan perubahan teknologi lainnya, seperti adopsi komputer di newsroom, peningkatan akses terhadap sumber dan arsip elektronik, data terbuka, dan pengembangan World Wide Web. Jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data driven jurnalisme juga secara rutin digunakan sebagai sinonim, sementara istilah yang lebih tua, CART, telah hilang seluruhnya. Jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data atau yang disebut dengan data driven jurnalisme juga secara rutin digunakan sebagai sinonim, sementara istilah yang lebih tua, CART, telah hilang seluruhnya. Berita tadi menutup acara pada pagi hari ini. Saya Mahmudin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.